Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Meneruskan bacaan hadis subuh yang lalu, hadis nomor 1459. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berprasangka, karena sangkaan itu adalah sedusta-dustanya percakapan. Muttafaqun alaih. Jadi kita dilarang untuk tidak berprasangka kepada siapapun. Berprasangka, punya sangkaan buruk terhadap yang lain. Jadi orang lain itu tidak ada yang baik, buruk saja semuanya gitu. Yang baik hanya dirinya. Nah itu dalam hadis diungkapkan larangan. Cara seperti itu adalah merupakan hal yang dilarang. Jadi janganlah kamu berprasangka, menduga-duga, ngira-ngira, gitu ya. Dan memang perlakuan ataupun perbuatan sangkaan itu, karena memang sangkaan itu adalah sedusta-dustanya percakapan. Kalau kita punya prasangka yang buruk pada orang lain dan langsung kita putuskan, nah ini dosa yang sangat merugikan dan dusta yang sangat tidak terpuji. Nah itu. Kalau ada perasaan bersangka-sangka pada orang lain gitu. Apa saja itu yang menimbulkan keganjilan, yang kita rasakan, yang kita lihat, tidak boleh berprasangka. Kalau ada perasaan untuk berprasangka, segera mohon pertolongan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena memang prasangkaan itu atau sangkaan itu adalah sedusta-dustanya percakapan. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julusa ala turuqat. Qalu ya Rasulullah ma kumalana badun min majalisina natahaddatsu fiha. Qala fa amma idza abaitum fa'atut tariq haqqahu. Qalu wa ma haqqahu qala ghaddul basar wa qaful adza wa raddus salam wala amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Nah ini
Jadi janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami tidak ada jalan lain untuk meninggalkan kelakuan ini dan bercakap-cakap padanya. Ya ngobrol-ngobrol, mungkin sambil ngobrol gitu ya. Beliau bersabda, kalau kalian tidak mau, berikanlah hak jalan itu. Mereka bertanya lagi, apakah hak jalan itu? Beliau bersabda pula, tundukkan penglihatan, tidak mengganggu dan menjawab salam, dan memerintahkan kebaikan, melarang kemunkaran. Muttafaqun alaih. Ini konteksnya, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Orang lewat duduk di situ ya. Ada tangga turun duduk di situ gitu ya. Itu bukan tempat duduk gitu ya. Itu bukan tempat duduk tapi tempat jalan. Nah, Rasul melarang janganlah kamu duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, nongkrong, nangkring gitu ya. Kemudian berkata, berucap yang kurang bagus, yang kurang baik. Nah gitu. Itu dilarang. Jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Dan mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, kamu tidak ada atau kami, nah ini, ya Rasulullah, kami tidak ada jalan lain untuk meninggalkan kelakuan ini dan bercakap-cakap padanya. Nah, jadi kekeh mungkin saya sudah biasa duduk di pinggir-pinggir jalan teh gitu. Nangkring, ngobrol-ngobrol, berbicara sambil ya mungkin perkataan yang mereka ucapkan mungkin kurang bermanfaat dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian beliau bersabda, kalau kalian tidak mau, nah gitu, kekeh wae yang didinya gitu. Kemudian berikanlah hak jalan itu. Gitu. Hak jalan, mereka bertanya lagi, apakah hak jalan itu ya Rasulullah? Beliau bersabda pula, situ katakan, tundukkan penglihatan. Kalau memang kekeh wae yang duduk di situ, maka berikan hak jalan. Gitu. Hak jalannya itu adalah menundukkan penglihatan. Jadi mungkin menjaga mata gitu. Jangan sampai duduk di jalan ada yang lewat ditertawain gitu ya. Ataupun dinilai, dipunten gitu. Nah, si ibu-ibu ini ngaliwat nih, punten sebaran nih. Nah, ini kan tidak bagus gitu ya. Ada yang lenyang-lenyang, nah iman nilainya ada luhur jana ya. Nah, jadi ngarobrot teu beres di situ gitu. Jadi menilai, melakukan perbuatan yang tidak senonoh gitu. Maka di sini kalau tetap saja ingin duduk-duduk di pinggir jalan, tundukkan penglihatan. Ini yang kedua ini. Kalau yang pertamanya tetap melarang gitu ya. Melarang tidak boleh, tapi karena kekeh gitu. Pek wae atuh teu naon kekeh mah teuing. Tapi hak jalan ini mesti diberikan gitu. Hak jalan. Satu, tundukkan penglihatan sehingga yang melihat itu, yang melewati itu tenang gitu. Kemudian tidak mengganggu. Nah ini tidak mengganggu ya. Baik gangguan dengan perbuatan, gangguan dengan ucapan, gangguan dengan tindakan. Nah ini jangan, tidak mengganggu, jangan mengganggu. Dan menjawab salam. Kalau mereka assalamualaikum, nah ini kan salam itu orang yang berjalan kepada yang duduk, nah gitu ya. Itu haknya itu. Beliau bersabda, jadi memang menjawab kalau mereka assalamualaikum, nah, waalaikumsalam. Bahkan kalau kita diucapkan doa salam assalamualaikum, jawabannya lebih sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih bagus itu jawabannya, lebih sempurna. Jangan assalamualaikum, waalaikumsalam, itu sama-sama itu, tidak ada lebihnya. Kalau kita didoain oleh orang lain satu kali doa, kita nggak doakan dua kali gitu.
Seperti kita mendoakan Rasulullah Muhammad SAW satu kali, maka Allah memberikan balasan, memberikan rahmat, memberikan salam 10 kali. Nah ini. Dan mengucapkan salam itu harus sempurna gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salam. Nah, salam itu tersampurna gitu. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salam. Salam itu mendoakan supaya orang yang lewat itu mendoakan yang duduk gitu. Salam itu kan gitu. Orang yang berjalan salam kepada yang duduk, orang yang berkendaraan salam kepada yang berjalan. Nah, gitu. Ada tata tertibnya. Jadi menjawab salam, absus salam, menjawab salam, waraddus salam dan menjawab salam, wal amru bil ma'ruf. Nah ini, dan memerintah kepada kebaikan. Jadi memerintahkan kebaikan, melarang kemunkaran. Kalau setiap muslim melakukan amar ma'ruf nahi munkar, si ini ketemu sama siapa, ya bertemu di mana, selalu memerintahkan kebaikan, juga melarang keburukan. Jadi kalau umat Islam dengan umat Islam saling mengingatkan, saling memberikan perhatian dalam amar ma'ruf nahi munkar, saya kira orang-orang ini akan menjadi orang yang baik dan menjadi orang-orang yang terhormat. Kalau amar ma'ruf mungkin masih sering dilakukan, tapi nahi munkar ini melarang keburukan. Pada umumnya orang itu tidak mau dilarang keburukan pada umumnya, karena ketika dia buruk ya ingin saja buruk saja selamanya. Kalau ada yang melarang seperti ada hal yang yang menjadi ganjelan. Kenapa? Ya karena tidak tahu gitu. Kalau tahu misalnya kenapa kamu ini jarang ke masjid misal gitu ya, ini kan mengingatkan, ya saya ini sibuk, ya udahlah kalau sibuk pokoknya jangan lupa sholat. Nah jadi di situ ada amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan. Kenapa kamu kesiangan kalau ke masjid itu? Ya inilah boleh sekali-kali mah, tapi kalau bisa mah lebih awal kan lebih bagus. Nah jadi itu amar ma'ruf nahi munkar gitu. Kenapa kamu nggak mandi? Karena saya ini dingin. Ya kalau bisa mah jangan kalah sama binatang atuh, mandi masa kali sehari mah atuh biasakeun misalnya gitu. Jadi itu ada perintahnya, ada larangannya. Kamu jangan makan sambil berdiri lah, kalau bisa duduk saja makan itu supaya mengikuti sunnah Rasul. Nah ini amar ma'ruf nahi munkar. Jadi memerintahkan, menganjurkan dan melarang. Menganjurkan kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Kalau ada orang yang buruk, yang kelakuannya tidak beres, kemudian kita biarkan, saya maharin kuletah ngomong kasih eta mah, ngomong sekali tara didenging, ngomong 2 kali didelewean, gak mau saya mah ngomong eta mah, biarkan aja. Nah ini bahaya ini. Hanya cara membenarkan. Bahayanya bagaimana? Seperti orang yang di dalam perahu. Nah ini sedang beranak-anak di tengah lautan, ada orang yang melubangi perahu itu kan perbuatan buruk gitu. Kemudian kata kita biarkan aja. Kira-kira gimana selanjutnya? Ya jadi akan air masuk ke dalam perahu, perahu penuh dengan air, akhirnya jadi bagaimana? Ya jadi tercebur perahunya. Nah ini gara-gara tidak ada nahi munkar. Kalau amar ma'ruf, duduk yang baik di perahu ya supaya tidak goyang perahunya, oke gitu. Tapi ketika ada yang lubang-lubang ini dibiarkan, ya tercebur semuanya. Nah makanya kita juga bukan hanya memerintahkan kebaikan saja, tapi juga melarang keburukan. Kalau dalam hadis, apabila kamu melihat tentang keburukan gitu ya, man ro'a minkun munkaron, apabila kamu melihat kemunkaran gitu kan, maka kalau kita melihat kemunkaran itu caranya dalam hadis ada 3. Satu apa? Satu pal yugoyir biadih. Nah, gunakan kemampuan, gunakan kekuasaan. Nah,
Mungkin kalau sebagai penguasa, ya sebagai pemerintah mungkin mudah itu melarang keburukan gitu ya, mencegah dari keburukan. Kalau dibiarkan ya menjadi bahaya. Saya mah teu boga kemampuan naon atuh teh gitu. Teu boga kemampuan, teu jadi RT acan gitu. Arek pemerintah jeung ngalarang kumaha saya mah gitu. Nah, kalau posisinya seperti itu, maka dengan ucapan, dengan lisan mungkin mematahan, dengan ya lemah lembut gitu ya. Saya mah sarua mematahan oge, saya memual didenge gitu. Nah, yang ketiga ada yaitu dengan pabi qalbih, maka dengan hati. Bagaimana? Dengan hati merasa tidak senang gitu atas perbuatan yang dilakukan yang salah itu. Ngomong teu mampu, kekuasaan teu punya, maknya hati mah teu ngarasa khawatir gitu. Nah, jadi hati itu merasa tidak senang itu gitu ya. Nah, itulah ad'aful iman. Orang yang paling hengker imannya, orang yang paling lemah imannya, cuman merasa tidak senang dengan hatinya, tidak dengan kekuasaannya, tidak dengan lisannya. Nah, kadang-kadang kan dibiarkan aja gitu. Dibiarkan, mengapa? Ya karena dengan kekuasaan saya tidak punya kekuasaan. Dan kalau di rumah tangga sudah mengatakan tidak punya kekuasaan, padahal dia sebagai kepala rumah tangga, nah ini tanda-tanda keluarga awet rajet tuh gitu. Di keluarga ada yang salah dibiarkan aja, yang ngaco di rumah tangga diantepkan gitu. Nah, ini tanda-tandanya keluarga awet rajet. Awet tapi rajet, apa maksudnya? Ya itu kebahagiaan gitu. Nah, jadi memang di dalam kehidupan jangan mengatakan saya tidak punya kekuasaan. Di rumah tangga kita berkuasa gitu, membangunkan anak, mengingatkan istri untuk sholat tepat waktu, untuk sholat sunat apapun, wah gitu. Nah, ini jadi tadi dikembangkan dari apa? Dari ya hak jalan gitu ya. Kalau kalian tidak mau, berikanlah hak jalan itu. Mereka bertanya lagi, apakah jalan itu? Beliau bersabda, nah ini apa yang pertama adalah ya dikatakan tadi menjaga pandangan, tunduklah penglihatan sehingga yang ngalewatnya terasa malu gitu ya. Yang terus perlu ngalewat karena itu mengganggu ya. Nanti kata yang lewat, kenapa mereka gelang apa saya ini? Jadi saya takut dilihat sama si itu. Adinya lompat nanti dari jalan orang yang lewat pelong gitu di kuduan muka kaler. Nah, orang yang lewat kan pakai emas di kieu beureun babuai nama teh. Jadi kan timbul praduga itu yang tadi praduga itu merupakan dusta yang paling besar gitu, dusta yang paling bohong. Nah, itulah hadirin jamaah pengajian kita pada pagi hari ini. Tentunya banyak nilai-nilai, hal-hal, poin-poin yang mesti menjadi catatan kita di dalam menjalani hidup ini. Supaya apa? Supaya kita selamat. Selamat itu di dunia selamat, di akhirat selamat, dari siksa api neraka selamat ya. Dan ujungnya sampai dimasukkan ke dalam surga. Inilah orang yang selamat. Sampai kata para malaikat, salamun alaikum bima sobartum. Wilujeng sumping para ahli surga. Itu kata para malaikat. Wilujeng sumping para ahli surga. Dan ini buah dari kesabaran. Jadi sabar itu menjadi syarat, menjadi peluang untuk ke surga. Makanya sabar itu bukan diucapkan, tapi sabar itu dirasakan dan dikembangkan dan dinikmati dan diteruskan. Jangan bilang sabar kieu mah saya mau kebagian. Hati-hati itu. Bicara itu berarti belum ada kesabaran. Allahumma salli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana,
Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din, waghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro, wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau masih punya waktu sehat, nah selesai maghrib pengajian lagi nanti malam, supaya kita tetap keimanan lebih kokoh, lebih kuat dan berkah lebih banyak kembali. Sallallahu ala Muhammad